Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazib Ahmad Fauzan dengan NIM 07012032227 dari kelas Ilmu Komputer 1. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari praktikum 1 yang berjudul Blanking Lead 1. Di sini kita menggunakan resistor sebagai pengatur ohm. Jika tidak, maka lampu itu jika tidak menggunakan resistor, maka lampu akan meledak. Kemudian kita masuk ke codingannya. Di sini kita menggunakan variabel 11 sebagai output. Kemudian digital write adalah perintah untuk memberi nilai pada pin digital. Kemudian high di sini bertujuan untuk memberikan nilai pada variabel 11 dengan jumlah high, artinya lampu tersebut akan hidup. Kemudian low memberikan nilai pada variabel 11 agar lampu tersebut akan mati. Di sini kita buat wait for second-nya ialah 100 milisecond. Artinya lampu tersebut bakal hidup dan mati selang waktu 100 milisecond. Kemudian kita start simulation, akan terjadi seperti berikut ini. Artinya pada praktikum 1 ini kita membuat lampu kelap-kelip dengan selang waktu yang kita inginkan. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan kepada praktikum kedua yang berjudul Blanking Lead 2. Di sini kita menggunakan breadboard, kemudian kita memiliki 3 lampu LED dan 3 resistor. Resistor di sini sama halnya seperti pada praktikum 1 yang berguna untuk agar lampu tidak meledak karena ampere yang terlalu besar. Di sini saya akan men-set lampu merah hidup, kemudian lampu hijau hidup, kemudian lampu biru hidup, dan kemudian lampu akan mati semua, dan kemudian lampu akan hidup semua. Nah, di sini set pin 13 merupakan lampu merah, set pin 12 merupakan lampu hijau, dan set 11 merupakan lampu biru. Di sini saya buat yang pertama lampu 13 ialah high, yang berarti lampu tersebut akan hidup, kemudian lampu 12 dan 11-nya akan mati, dan begitu pun seterusnya sampai terjadi pola yang saya inginkan. Jika kita start simulasinya, maka lampu merah akan hidup, kemudian hijau hidup, kemudian biru hidup. Kemudian semua lampu mati dan kemudian semua lampu hidup. Begitupun seterusnya akan berulang. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan terhadap praktikum 3 yang berjudul Digital Input Push Button. Di sini tentunya kita menggunakan push button, kemudian kita menggunakan 1 buah lampu LED, kita menggunakan Arduino dan juga 1 buah resistor. Selanjutnya kita langsung masuk kepada codingannya. Di sini kita menggunakan variabel integer button state, digunakan untuk menyimpan nilai yang dibaca oleh Arduino dari pin 11. Kemudian di sini ada pin LED 12. Pin LED 12 di sini untuk nama pengganti dari pin nomor 12 itu sendiri. Kemudian pin button juga untuk mengganti nama dari pin 11 itu sendiri. Kemudian kita menentukan yang mana input dan yang mana outputnya. Di sini pin LED saya buat menjadi output, pin button saya jadikan input full up. Input full up di sini untuk mengaktifkan pull up resistor pada Arduino. Kemudian serial print button set itu digunakan untuk memunculkan serial monitornya.
Setelah itu kita langsung start simulation. Di sini akan muncul angka 1 yang artinya hide, lampu tidak hidup, dan push button tidak ditekan. Kemudian saat kita tekan, lampu akan hidup dan serial monitornya menjadi 0 yang artinya low. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan terhadap praktikum 4 yang berjudul digital input menggunakan slide switch. Yang pertama yang pastinya kita menggunakan slide switch, kemudian kita menggunakan resistor dan satu buah lampu LED. Langsung saja kita memasuki codingannya. Di sini pin 2 merupakan input dan pin 7 merupakan outputnya. Di sini kita buat jika dia low, maka lampu akan padam, dan jika high, maka lampu akan hidup. Serial begin ini berfungsi untuk memunculkan serial monitor pada serial monitor ini. Kemudian ketika kita run, maka akan seperti ini. Lampu akan mati, serial monitor merupakan low. Ketika kita pindahkan switch ini ke kanan, maka lampu tersebut akan hidup dan serial monitor adalah high, berjumlah high. Jadi percobaan kita pada praktikum 4 ini dengan membuat input high akan memunculkan lampu hidup dan low memunculkan lampu yang padam, itu berhasil. Kemudian saya akan memberikan kesimpulan terhadap praktikum 5 dengan judul analog input potentiometer. Di sini kita menggunakan potentiometer, piezo, dan juga resistor. Item resistor ini dibutuhkan agar tidak terjadi overcurrent. Kemudian kita langsung masuk ke codingannya. Di sini kita menggunakan variabel unsigned integer dengan nama potval. Kemudian kita menjadikan pin A0 menjadi input dan pin 12 menjadi outputnya. Potval sama dengan analog read A0 ini berguna untuk membaca A0 ini terhadap potentiometer dan serial print ini. Serial print LN ini berguna untuk memunculkan serial monitor yang terinput pada yang terhubung pada A0 dan potensiometer tersebut. Tune di sini digunakan untuk memunculkan suara terhadap pin 12 dan menggunakan nama potval daripada variabel di sini. Kemudian kita start simulationnya. Di sini dapat kita dengarkan bahwasanya tone tersebut berasal dari piezo ini, dan ketika potentiometer ini kita putar, maka suara tersebut akan berubah. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan terhadap praktikum 6 dengan judul analog input dengan fotoresistor. Yang pertama pastinya kita menggunakan fotoresistor, kemudian kita menggunakan 2 resistor dan 1 lampu LED. Fotoresistor ialah komponen elektronika yang dapat merubah resistansi jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya.
Dengan kata lain, fotoresistor ini merupakan sensor cahaya. Kemudian kita masuk codingannya. Di sini kita menggunakan variabel int dengan nama LDR_val. A0 di sini kita set sebagai inputnya dan pin 7 kita set sebagai output. LDR_val analog read A0 ini bertujuan untuk mengecek intensitas cahaya yang diterima oleh fotoresistor. Kemudian if LDR_val kurang dari sama dengan 450 ini dapat kita baca jika LDR_val kurang dari 450 maka digital akan membaca pada output yaitu pin 7 ialah high, artinya lampu akan menyala. Jika LDR_val-nya lebih dari 450 maka pin 7 akan membaca low, artinya lampu akan mati. Serial print ini untuk memunculkan serial monitor di sini. Kemudian kita start simulation. Nah, jika cahaya kurang dari 450 maka lampu akan hidup, dan jika cahaya lebih dari 450 lampu akan mati. Sekianlah kesimpulan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.